Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bu Rosa, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Kurniawati. Kepada Kurniawati dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, literasi kita hari ini yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Patri proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 3. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Mari kita simak bersama-sama peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kartagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tatular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berikut usulan-usulan dasar negara
yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, 31 Mei 1945, Profesor Dr. Muhammad Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Yang ketiga, 1 Juni 1945. Pada hari terakhirnya sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 5. Kesejahteraan nasional, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kalimat dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan undang-undang, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea 6 yang berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan berperilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup kebudayaan masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang kebijaksanaan dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti
kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pedoman hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menilai atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perhatikanlah gambar yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong. Kegiatan itu membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut gotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Baik, dapat kita ketahui apa saja manfaat gotong royong. Coba Kurniawati untuk membacakan manfaat gotong royong. Ibu. Manfaat gotong royong antara lain meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung, menunjukkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat, menjalin dan membina hubungan baik antar warga masyarakat, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Baik, terima kasih kepada Kurniawati yang telah membacakan manfaat gotong royong. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ibu. Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mengingat jam pembelajaran pun juga sudah habis. Baik, sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilakan kepada Kurniawati untuk memimpin doa. Baiklah, akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, Ibu ingatkan kembali kepada anak-anakku semua, karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, disertai dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.